orang yang bilang khurafat biasanya pada umumnya itu Wahabi. Ya seperti itu, Wahabi Masyiah itu kok kayak kotoran dibelah dua. Makanya Imad itu apa? Anak ragu dia itu Wahabi, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku selalu mendoakan saudara-saudaraku dimanapun berada, di kota-kota, di desa-desa. Insya Allah kalian semua dalam rahmat dan kerinduan Allah. Kita terus mengikuti perkembangan-perkembangan tentang nasab. Ini menarik karena ini sejarah dalam perjalanan negara kita ini. Siapa yang benar? Apakah kubu dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani beserta rekan-rekannya, atau kubu golongan Ba'alawi yang ngaku juriah keturunan Rasulullah SAW? Kita bisa melihat ilmu pengetahuan seseorang ketika dia bicara. Dalam Islam ada sistem dan aturan seperti perbuatan tahayul, bid'ah, khurafat. Bagaimana kawan ini menjelaskan tentang khurafat? Dia mengatakan Wahabi-Wahabi itu yang gak percaya dengan karomah para wali. Wahabi lagi disalahkan dia. Untuk lebih jauh lagi, mari kita dengarkan penjelasan dia tentang wali-wali Allah. Para wali-wali majdzub itu mereka memandang orang bukan dengan pandangan zahir, mereka memandang orang dengan pandangan batin. Dan bagi orang-orang yang meyakini mereka adalah orang-orang yang memang batinnya hidup. Sehingga kalau orang yang mengatakan kayak si Imad bilang Habib Syekhon, dia nak sebut nama, cuma kita tahu Habib Syekhon, coret-coret itu orang bilang itu bodoh. Orang bodoh seperti itu, orang bodoh hatinya gelap, batinnya mati, sehingga dia tidak melihat pakai mata batin kepada Habib Syekhon. Hatinya gelap, hatinya mati, hatinya kelam, sehingga dia hanya melihat dengan pandangan zahir sini saja, dengan pandangan zahir, pandangan syariat, tanpa memandang pandangan-pandangan batin. Sedangkan kita ini tidak hanya syariat, kita ini tidak hanya ulama ini bukan hanya min ahlil zawahir, tapi ada min ahlil bawatin. Para aulia bukan hanya min ahlil zawahir, tapi ada juga aulia min ahlil bawatin. Nah, jadi orang yang berkata si Imad ngomong seperti itu kepada Habib Syekhon karena apa? Pemikirannya dangkal, ilmunya sempit, mainnya kurang jauh, taklimnya kurang malam, hatinya gelap. Itu majdzub. Majdzub itu orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesadaran itu ditarik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditarik dari kata majdzub. Majdzub itu orang yang ditarik. Gitu. Baik. Terus bagaimana Habib dengan melihat karomah para wali, mereka menuduh dengan khurafat, Habib? Wahabi. Apa makna khurafat yang sebenar-benarnya, Habib? Ya Wahabi itu Wahabi. Udah Wahabi, Anda mau jelasin panjang lebar. Kalau orang nggak percaya keramat, itu namanya Wahabi. Udah. Orang nggak percaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi, para rasul, Allah berikan mukjizat. Yang dimana mukjizat itu adalah hal-hal yang di luar akal, ya kan? Hal-hal yang di luar kebiasaan.
Kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keramat. Kepada orang yang mukmin, orang yang beriman, yang taat, yang patuh, yang tunduk, Allah berikan namanya maunah. Kalau orang nggak percaya dengan keramat, berarti dia tidak percaya dengan iradahnya Allah, kudrahnya Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Dan orang-orang majdzub itu di zaman Nabi Muhammad sudah ada, di zaman Nabi Muhammad ada, di zaman sahabat ada, di zaman di zaman tabiin ada, di zaman tabiin ada, sampai zaman sekarang. Di setiap kurun itu ada orang-orang yang majdzub, ada, bukan tidak. Ya, cuma itu kalau mau dilihat dari pandangan zahir, ya berarti itu orang hanya memandang dengan pandangan zahir. Berarti ilmunya cuma ilmu zahir aja, nggak boleh ilmu batin itu, ilmu batin. Karena mereka orang tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah SWT. Kalau mau bilang khurafat, apakah berani? Apakah berani itu mereka dan geng-gengnya mengatakan cerita-cerita keramat Syaikhul Qadir Jailani, keramat-keramat Syaikhul Hasan Asyadzili, Imam Asyibli? Apakah berani mengatakan cerita-cerita keramat beliau sebagai khurafat? Berani enggak? Bagaimana Syaikhul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya telapak kakiku berada di leher para wali? Syaikhul Qadir Jailani menghidupkan orang yang mati. Syaikhul Qadir Jailani menghidupkan orang yang mati. Bahkan pernah dalam diceritakan bahwasanya debu daripada bekas kakinya, debu bekas kaki kuda yang dinaiki oleh Syaikhul Qadir Jailani, ketika debu itu mengenai seorang pendosa itu diampuni dosanya oleh Allah Taala. Mau bilang khurafat, berani tak? Bagaimana karomahnya Syekhana Khalil Bangkalan? Berani bilang khurafat. Bahkan Syaikhul Qadir Jailani pernah punya murid, ketika Syaikhul Qadir Jailani ngajar di sini, muridnya belajar di sana, di ujung gunung sana. Jaraknya berapa kilo, tapi murid itu bisa mendengar. Kenapa? Karena itu keluar dari hati, sehingga sampai ke hati. Makanya Imam Ghazali dulu punya adik namanya Imam Ahmad. Kalau Imam Ghazali kan Imam Muhammad. Suatu waktu Imam Ghazali bilang, wahai adikku Ahmad, kenapa engkau tidak pernah mau sholat di belakangku? Kenapa? Kamu nggak mau jadi makmumku? Apa jawaban adik beliau? Karena ketika itu aku pernah menjadi makmum dan engkau menjadi imam, aku melihat seluruh badanmu itu penuh dengan darah. Kenapa? Karena ketika engkau sedang sholat, engkau sedang memikirkan tentang bab masalah hukum fikih tentang haid. Sampai begitu ya. Jadi orang yang bilang khurafat biasanya pada umumnya itu Wahabi. Ya seperti itu. Wahabi Masyiah itu kok kayak kotoran dibelah dua. Makanya Imad itu anak ragu dia itu Wahabi, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Dan awas, jangan main-main sama kepada para ulia, jangan main-main sama para wali. Baik para ulia dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai, para ustaz, jangan main-main, sebab dalam hadis qudsi itu semua kita tahu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa orang yang menyakiti para wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku pilih, barang siapa yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, faqad azantuhu, maka sungguh azantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Allah nak bilang aku perang dengan dia, enggak, tapi aku umumkan perang kepadanya. Saking begitu mulia dan agungnya para wali-wali Allah, baik para wali-wali majdzub ataupun yang bukan majdzub. Diawas, umat, jangan main sama para wali-walinya Allah. Jangan main-main. Ya ente bakal rasakan sendiri apa yang ente ucapkan, itu yang nanti bakal ente buat. Mana ente tidak tahu itu, mungkin ente nggak tahu. Mana ada li waliyah, faqad azantuhu bil harb. Sedangkan Habib Syaikhan itu sudah masyhur kewalian. Awas, hati-hati. Ya, Allah akan mengumumkan perang kepada siapapun yang memusuhi, menyakiti para wali-wali Allah.
Semoga Allah selamatkan kita semua dari dari suudzon, berprasangka buruk kepada para wali-wali Allah. Jangankan walinya Allah aja. Khaslatani laisa fawqa masya'u minasyarr, suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada yang lebih buruk dari dua itu. Yaitu prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba Allah. Itu hamba Allah yang biasa, apalagi kepada para wali-wali Allah. Habib Syekhon itu wali. Habib Syekhon itu wali min auliyaillah. Di Indonesia kita punya banyak wali-wali majdzub, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai. Banyak. Cucunya Syekhona Khalil Bangkalan, beliau majdzub. Tapi setiap datang orang kepada beliau minta doa, dikabulkan doa. Kemudian banyak para kiai-kiai yang menjadi wali majdzub. Jadi bukan hanya habaib aja. Di kalangan habaib kemarin ada Habib Ja'far Al-Kaf sudah meninggal. Sekarang tinggal Habib Syekhon Al-Bahar, dan mungkin ada lagi yang lain-lain. Allahu a'lam. Intinya kita mengetahui, kita tahu yang sudah masyhur. Adapun yang khumul atau yang mastur, tidak ada yang mengetahui beliau kecuali para wali-wali. Dangkal ilmunya, tak luas pengetahuannya, tapi kalau ngomong seakan-akan dia yang paling hebat. Dongeng-dongeng yang terungkap dari lisannya. Beda dengan Kang Haji Roma Irama. Karena apa? Kang Haji Roma Irama ini punya podcast. Yang datang itu para ahli ilmu, memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Setidak-tidaknya Kang Haji Roma dapat ilmu pengetahuan dari narasumber berbeda. Mari kita dengarkan bagaimana Kang Haji Roma menjelaskan tentang apa itu wali Allah, apa itu disebut bertakwa kepada Allah. Bertakwa bukan versi kita-kita ini, tapi bertakwa adalah bagaimana Rasulullah melaksanakan Islam, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah melaksanakan syariat Islam. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama imam-imam mazhab. Itu disebut bertakwa, bukan dari hawa nafsu. Mari kita dengarkan ya, bagaimana Kang Haji Roma Irama membahas tentang takwa. Wali. Ada nggak di sini? Orang gila dibilang wali. Mau tahu wali Allah? Mau tahu nggak? Qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu pertama, la khawfun 'alaihim, dia tidak takut akan masa depan. Apa yang akan terjadi, nggak takut. La khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan dia tidak berduka cita atas apa yang telah terjadi. Yang ketiga, alladzina amanu, dia beriman, wa kanu yattaqun, dia bertakwa. Artinya bertakwa apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ciri-ciri yang lain di luar Quran, khawariqul 'adah, out of the box, istimewa, di luar kebiasaan cara dakwahnya atau cara apanya. Tapi ciri yang empat ini, Allah Ta'ala itu Al-Quran yang bilang. Dia tidak punya rasa takut kepada masa depan, gak punya rasa duka cita yang telah apa yang terjadi. Dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita kayak orang-orang orang-orang jahiliyah dulu. Di India itu kalau ada orang gila dia diam aja ya. Saya pernah ke India soalnya. Ada orang begini aja disembah. Paham ya? Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini?
jelas Al-Quran dibacakan. Ayat-ayat Al-Quran tentang takwa. Ini. Tapi kalau orang yang pertama tadi mana ada membacakan Al-Quran? Ya Alhamdulillah lah, Kang Roma pelan-pelan berubah, mencintai Islam, mencintai Al-Quran, mencintai hadis Nabi. Insya Allah, ini harus terungkap sejelas-jelasnya. Saya berharap, dalam hal ini ada wasitnya. Pemerintah mempersiapkan, menyediakan fasilitas untuk pertemuan akbar pembahasan tentang nasab ini. Saya berharap Pak Presiden Prabowo peduli dengan hal-hal seperti ini agar selesai, agar tuntas. Buat catatan-catatan khusus atau berbentuk buku, undang ahli-ahli nasab dari berbagai negara seperti dari Mekah, dari Madinah, dari Yaman, undang mereka. Apakah benar golongan-golongan Pak Alawi di Indonesia ini adalah zuriat Rasulullah SAW, keturunan Nabi? Benar atau tidak? Itu harus dibuktikan dengan suatu persidangan yang besar. Saya hanya menyampaikan, kalian yang menyimpulkan. Kita bisa membedakan mana manusia yang berilmu, mana manusia yang dangkal pengetahuan tentang Islam, tapi mengaku-ngaku keturunan Nabi, keturunan Rasulullah. Ini bahaya besar ini, pengakuan-pengakuan. Kalau benar pengakuannya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Rasulullah, tapi kalau salah, besar resikonya kelak di yaumil mahsyar, di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.